Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang punya akal sehat. Beberapa terakhir ini sama-sama kita lihat ada yang bisa dikatakan mulai terbuka siapa tokoh politik identitas. Ternyata kita sudah sama-sama merhatikan, ternyata adalah seorang Haritanu yang berani mengklaim bahwa warga Tionghoa mendukung capres pilihan Jokowi. Ya, kalau sikap PSNTI adalah mendukung apa yang sudah dilakukan oleh beliau dan tentunya mengharapkan ada kontinuitas secara implisit, ya memang seperti itu. Apapun yang didukung oleh beliau pasti akan didukung oleh PSMTI. Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI, Haritanu Sudibyo atau HT, bikin geger soal dukungan masyarakat Tionghoa kepada sosok capres didukung Presiden Jokowi. Alhasil, pernyataan Haritanu ini diprotes keras konglomerat jalan tol Jusuf Hamka. Dan ini menimbulkan reaksi dari para tokoh Tionghoa. Karena sekali lagi, pemilih itu punya hak pilih di kotak atau bilik suara. Tidak bisa diklaim semua akan memilih pilihan daripada capres Jokowi. Pengklaiman ini ditanggapi oleh beberapa pihak dan sangat marah. Apakah benar masyarakat Tionghoa akan memilih capres yang dipilih Presiden Jokowi, atau statement ini hanya untuk kepentingan sesaat dari hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi, yang mungkin di pertemuan itu adalah janji untuk jadi menteri atau apapun lah bentuknya. Tapi sekali lagi pengklaiman ini menunjukkan dia memang tokoh politik identitas. Padahal seringkali dikatakan, oh seorang Anies politik identitas pada saat pemilu 2017. Oh ini tokoh seperti ini Ahok yang politik identitas. Atau siapapun lah. Tapi hari ini warganet atau netizen dengan statement seorang Haritanu menunjukkan bahwa sebenarnya dia adalah tokoh politik identitas. Dan ini reaksi dari seorang Jusuf Hamka, pengusaha yang juga cukup sukses, tokoh Muslim Tionghoa, dan beberapa tokoh Tionghoa, semua hampir menyatakan reaksinya, karena tidak boleh mengklaim atau mengarahkan sesuatu, apalagi di ruang publik, untuk menyatakan suku atau etnisnya ini adalah secara etik dan kecenderungan mengarahkan ini sangat jauh dari nilai demokrasi. Apa yang dikatakan yang bersangkutan seperti itu, bahwa masyarakat Tionghoa ataupun organisasi Tionghoa mendukung apa yang diputuskan oleh seseorang, jelas itu akan mengkotak-kotakan masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa sudah membaur dan sudah tidak ada masalah. Dan masyarakat Tionghoa tidak mau dikotak-kotakan dan mendukung hanya satu calon. Jadi masyarakat Tionghoa saat ini sudah ada, baik di PDIP, baik di PAN, baik di PKB, bahkan ada di PKS juga ada, dan di Golkar juga ada. Oleh sebab itu, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa akan mendukung apapun yang diputuskan oleh seseorang, jelas ini ngawur. Jelas ini ngawur. Dan saya sebagai orang Tionghoa juga merasa prihatin, karena saya tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun. Dan saya juga tidak mau diwakili oleh siapapun.
karena pengalaman masyarakat Tionghoa pada tahun sebelumnya Orde Lama diseret-seret ke sini ke sana. Akhirnya dampaknya terhadap masyarakat Tionghoa tidak baik. Artinya statement yang ngaco, statement yang ngawur, hanya kepentingan sesaat, ya kan? Pengklaiman ini tentu tidak boleh terulang lagi. Ya, biarpun ini tahun politik, ya kan? Tapi etika demokrasi harus tetap dijaga, ya kan? Kalau sama-sama kita menginginkan untuk tidak adanya politik identitas, janganlah bersuara yang memberikan kecenderungan dan sentimen yang negatif kepada para pemilih. Mengarahkan sesuatu di ruang publik itu sangat bertentangan dengan demokrasi di Indonesia, bertentangan dengan etika berdemokrasi di Indonesia, dan ini jelas-jelas menjadi catatan buat demokrasi di Indonesia. Siapa sebenarnya tokoh politik identitas? Jelas-jelas statement yang disampaikan Haritanu merupakan bukti yang sangat jelas pengklaiman warga Tionghoa memilih pilihan Jokowi. Ini jelas-jelas menunjukkan siapa sebenarnya tokoh identitas. Kawal terus demokrasi, kawal terus pemilu 2024, kita harus menghindari politik identitas, bertarunglah dengan ide gagasan, rekam jejak dari para tokoh, prestasi para tokoh, intelektual para tokoh, tidak mengulangi sejarah di masa-masa rezim saat ini yang banyak persoalan yang membuat rusaknya tatanan demokrasi, negarawan, dan sendi-sendi kehidupan, ya kan? Karena dengan politik identitas itu akan memecah bangsa ini, karena bangsa ini yang pasti adalah suku, agama, ras, dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan luasnya wilayah. Ketika politik identitas itu akan menimbulkan perpecahan yang akan dirasakan hari ini atau ke depannya. Jangan suka bermain identitas, karena itu akan menjadi ancaman buat negara, dan harusnya harus dipanggil kenapa statement itu terjadi. Tapi sekali lagi inilah bagian daripada rezim, ya kan? Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FAS Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang punya akal sehat.